Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Energinya campur-campur masal rame-rame ya. Jadi tentu saja belum tentu cocok untuk kalian. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di skip supaya kalian memahami sepenuhnya isi bacaan kali ini. Dan kalian bisa menyesuaikan apakah bacaan ini memang cocok untuk kalian atau bukan. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian nggak usah paksakan, mending kalian nonton video saya yang lainnya. Dan anggap saja bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Karena energinya pasti campur aduk dan rame-rame. Ya, seperti itu. Untuk tema seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun, tema saya serahkan kepada semesta ya. Begitu pula alur pembacaannya. Oke, kita lihat terlebih dahulu temanya apa ya. Semoga banyak yang ketarik energinya, energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan dan energi permasalahan kalian. Oke, kita lihat ya. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu saya ini ya, asik nggak asik, seru nggak seru, suka nggak suka, akan saya bahas, akan saya sampaikan. Oke, kita lihat ya temanya apa ya. Saya mau ambil satu kartu terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Yang baru saja gabung saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang dan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot. Julie Hakim ya. Runner. Ya ampun, energinya tetap-tetap loh teman-teman. Ya, ini bisa kalian atau dia ya. Energi general bisa terbolak-balik, bisa tertukar. Energi dia atau energi kalian. Sampai sini ya. Kita lihat. The Dragonfly ya. Ada perubahan. Ini mirip sama yang kemarin loh. Kalian lihat sendiri saya shuffle dengan sungguh-sungguh ya. Oke, ini yang pergi itu memang ada sesuatu yang berubah. Dragonfly itu capung ya. Ini ada yang berubah. Change, heal, ya, adapt, adapt. Ini adaptasi ya. Finding out, thing coming to light. Jadi ada yang pergi. Karena apa? Ingin mencari pencerahan, ingin ada perubahan. Untuk apa? Untuk kesembuhan. Berarti ini terkait dengan hubungan, relationship, hubungannya bebas, pertemanan, kekeluargaan, asmara, ya, eh, hubungan konsepnya apapun, tanpa status, ada status, ya, rahasia, terbuka, ya. Ini ada yang pergi, ya. Perginya karena apa? Karena tidak ingin lagi berada dalam hubungan, ada, ya. Ada juga yang hanya mendengarkan egonya. Oke, kita lihat lagi. Cerita lebih lengkapnya. Saya shuffle ini sungguh-sungguh ya. Jadi bukan berarti saya itu kok itu aja ya. Saya pengennya setiap hari ganti suasana, ganti cerita, ganti energi. Tapi mungkin semesta ingin memberikan petunjuk tentang hubungan yang seperti ini. Oke. Banyak ya. Enggak saya ambil satu aja yang lompat atau terbuka dengan sendirinya. Kita lihat. Udah keluar kamera. Ini bisa kalian atau dia yang mengingat bagaimana hubungan itu dijalani. Mengingat kenangan-kenangan atau memori nostalgia yang telah kalian buat bersama, yang kalian ciptakan bersama, ya. Oke. Ini twin flames, ya. Ini love. Banyak hubungan cinta yang masuk ke dalam cerita ini. Banyak cerita cinta. Oke. Beda ya sama pembacaan-pembacaan saya sebelumnya. Kartunya begini. Banyak di sini hubungan twin flame terkoneksi, terhubung secara batin ya.
Satu sama lain itu saling melengkapi, banyak kesamaan, kesamaan hobi, kesamaan, banyak kesamaan, ya, banyak kesamaan. Kemudian di sini teman-teman, ingatan atau memori, kenangan, ya, itu tidak bisa hilang dan datang terus-menerus. Saya lihat, ya. Lanjut ya. Saya ingin bacaan simple, pinginnya, ya, tidak banyak yang dibahas, ya, pinginnya. Tapi saya nggak tahu semesta mengarahkan kemana ini. Untuk kalian yang kali ini nggak cocok, ya, nggak usah risau, ya. Kalian bisa nonton video saya yang lain yang mungkin di sana lebih cocok. Oke, fotograf, fotograf, ya. Ini orang yang pergi, itu sebenarnya masih cinta sama kalian, ya. Bisa kalian yang pergi, tapi masih cinta sama orang orang yang kalian tinggalkan, ya. Karena apa? Energi kalian twin flame, ya. Sulit untuk bisa melepaskan satu sama lain. Ingatan itu, ya, koneksinya masih nyangkut. Sulit untuk diputuskan. Terlalu banyak memori, ya. Dan memorinya datang lagi, datang lagi. Padahal mungkin dari kalian memang ingin melepaskan, ya. Atau dia ingin melepaskan. Karena kalau nggak ingin melepaskan, kenapa harus lari, ya? Lari, tapi ngintipin, masih kepo. Oke, lanjut ya. Both, ya. Moving on. Ini sebenarnya pergi, ingin ada sesuatu yang dituju. Ada yang ingin moving on, pergi dari hubungan. Tapi ingatannya nggak bisa lepas, ya. Oke, kenapa ya? Saya kok nggak bisa melupakan banyak hal. Nanti kita lihat. Ada cerita apa? Kenapa ada yang pergi? Dua, saya nggak ambil ya. Oke. Nah, kalian kayak gini, heart with a key, ya. Ingin rasanya memutuskan koneksi ini, ya. Inginnya ganti orang lah. Atau sebenarnya kalau memang hubungan ini baik-baik saja, nyaman, ya. Kalau bisa, ya, ini ada yang ingin pergi, ingin memberikan pembelajaran supaya apa? Kalau ditinggal itu bisa menyadari kesalahannya dan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Sebenarnya pengen seperti itu. Atau kalau memang tidak bisa berubah menjadi lebih baik, ya, pancet atau tetap seperti itu saja. Mending, ya, mending mending ganti orang atau mending ya sudah, kita nggak usah terhubung lagi. Tapi sulit loh ini, sulit ini twin flame. Twin flame itu seperti, ya, takdir mempertemukan kalian untuk sama-sama mengambil pembelajaran dari yang kalian jalani, ya. Kalian dipertemukan bukan untuk hal yang sia-sia, ya, untuk menguatkan satu sama lain, seperti itu. Lanjut ya. Chaser, ya. Ini mirip loh teman-teman. Kalian nonton yang video saya yang nggak kerekam, ya, yang pause nggak saya play. Kayaknya ini sama semesta disuruh suruh ini membahasnya lagi untuk kalian yang mungkin kecewa di video saya sebelumnya. Gitu. Oke, Abunda sama wedding ring. Oke, saya bahas ya. Energi yang masuk ke saya kali ini itu sangat kuat, ya. Mungkin ini adalah penegasan dari pembacaan saya sebelumnya, yang 2 video sebelumnya, ya. Yang videonya tengah-tengahnya nggak ada suaranya, jadi tiba-tiba banyak kartu, padahal saya sudah ngoceh banyak itu. Ada chaser, ada runner, ya. Ada yang pergi, ada yang mengejar. Yang mengejar ini kenapa? Karena memang cinta, tulus, ya. Tulus ingin mempertahankan hubungan, ya. Karena hatinya seperti ini, kunci dan gembok. Nggak bisa, maunya sama ini. Ingatannya, ya, ini ada yang kangen, ya. Ini kangen karena memang nggak bisa lepas. Sekarang ya, kalian posisikan. Kalian yang runner atau kalian yang chaser. Kalian yang pergi, meninggalkan, ghosting, ya, ngilang, atau kalian yang ingin ingin tahu kabarnya, yang masih ingin sama dia.
ya. Ini ada dua energi, silakan kalian pilih kalian yang mana, karena ini general, ya, bukan personal, bukan pribadi, bukan hanya untuk dirimu dan permasalahanmu dengan seseorang saja. Ini rame-rame orangnya, ya, teman-teman, ya. Di sini ada yang masuk ke dalam cerita tentang rumah tangga atau pernikahan. Di mana, ya? Kalau di dalam rumah tangga di sini, ya, memang tidak ingin yang namanya kehilangan, ya, terutama yang masih berusaha, masih berjuang mempertahankan. Ya, karena apa? Karena yakin suatu saat nanti mungkin orang yang pasangannya itu bisa berubah, pasangannya bisa menjadi lebih baik, ya. Bisa ketemu lagi, masih ada keyakinan, kepercayaan diri, ya, intuisinya mengatakan bahwa saya tetap positif mindset aja. Berpikiran positif bahwa hubungan kita akan menjadi lebih baik lagi, ya, akan kembali baik-baik saja. Oke, ya. Sementara yang pergi nih loh, ini karena di tengah kartu pertama yang hadir, ya, pada pembacaan saya kali ini. Ini yang mau saya bahas. Kenapa kau lari? Hah? Olahraga kah? Cari keringat kah? Ya. Kalau yang kemarin lari karena apa? Karena dia pengecut saja. Ya. Kalau yang sekarang coba kita lihat, apakah sama dengan yang kemarin? Ya, seperti itu. Saya lihat orang yang lari terkadang masih kepo, ya, terkadang masih kepo, terkadang masih ingin tahu kabarnya yang ditinggalkan, ya. Kalau memang sudah memutuskan meninggalkan, ya, harusnya konsekuensinya ya ngapain, kalau kalau masih pengen bersama, masih pengen lihat fotonya, masih kangen, ngapain lari kau? Kan gitu, ya. Tapi ya begitulah manusia. Kadang ada drama-drama yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk memperumit, ya. Tujuannya nggak jelas, tapi memperumit eee memperumit hidup gitu. Oke, ya. Ada satu sisi, salah satu dari kalian, ini yang masih berusaha positif menyikapi, ya, hubungan ini. Kita lihat lagi ya, seseorang yang lari ini ya, orang yang pergi ini orangnya seperti apa, kita lihat. Ini perginya ini ya, bisa yang ghosting, apatis, ya, pasif, stuck, tidak banyak perjuangan, tidak membuat effort, ghosting, memang memutuskan atau lari, ya, tidak tanggung jawab, banyak, ya, ini artinya banyak, ya, silakan kalian sesuaikan. Maka dari itu tonton dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami sepenuhnya. Karena alurnya nggak jelas, ini mau kemana, saya juga nggak tahu. Terserah semesta yang mengarahkan. Oke, kita lihat seseorang ini yang ghosting, lari, pergi, ya, menghindar, cuek, apatis, pasif, diem-dieman, nggak ada kabar, nggak bergerak, ya, bergeraknya ke arah yang lain soalnya saya lihat. Nanti kita lihat gerak kemana dia. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Dia adalah sosok seseorang feminin. Ya, feminin ini nggak selalu perempuan. Ya. Kalau dalam kartu tarot, ya, mungkin bosan untuk kalian yang sering nonton tarot, tapi untuk yang baru saja tahu, saya kasih tahu, ya, nggak saya kasih tempe bahwa energi kartu tarot itu tidak mengenal laki atau perempuan, ya, tapi energi divine feminine dan divine masculine. Di mana divine feminine itu lebih kayak energi kewanitaan, ya. Bukan saya bilang kalau cowok berarti lembeng, ya, alay, bukan. Tapi mungkin perasaannya lembut, tutur katanya lembut, ya, tangannya lembut, ya, rambutnya lembut, mengandung hal-hal yang sifatnya lembut. Maksudnya lembut, ya, nggak kasar. Orangnya mungkin penuh kasih sayang, penuh perhatian. Ya kayak cewek itu gimana sih? Manja, ngambekan, nangisan, ya. Ini yang ketarik orangnya, bisa cowok, bisa cewek, ya. Lanjut ya. Siapa sih dia? Untuk bisa memastikan kalian apakah ini energi dia atau bahkan terbalik energi kalian. Kalau kalian yang meninggalkan, ya. Kita fokus kepada yang meninggalkan karena itu di tengah. Oke, the Fool.
Orangnya nggak songong, dalam artian the fool ini adalah kalau di kartu remi itu joker, ya. Orangnya agak apa ya, agak gegabah, sembrono, ya, dalam bersikap, dalam berpikir, ngentengin, gitu, ya. Nggak mau yang berat-berat. Lanjut ya, kita lihat siapa sih dia. Kau, siapa kau? Dia adalah seseorang yang gini, dia pernah pernah pergi, meninggalkan kalian. Beberapa, nggak semua, ya. Beberapa pernah meninggalkan kalian. Kemudian setelah dia sadari, ya, dia masih punya perasaan besar, kembali lagi. Dan saya lihat kalian nggak tegaan orangnya terus menerima lagi, ya. Saya lihat banyak energi penyenyengan, tahu nggak penyenyengan? Orang yang kadang-kadang nggak serius ya, lebih banyak bercandanya, nggak serius, terutama dalam menyikapi hubungan. Kurang serius, orangnya seperti itu. Oke, lanjut ya, lanjut. Siapa sih dia, seseorang ini? Oke. Kalian mungkin pernah terkait kerjasama atau mungkin pertemanan sama orang ini, ya. Kemudian ada kalian terlibat dalam cinta bersegi, dia punya pasangan, kau punya pasangan, salah satu punya pasangan, keduanya punya pasangan, ya. Seperti itu. Atau di sini hubungan kalian itu mungkin ya, kalian pernah ketemu orang banyak, macam-macam, ya. Tapi entah kenapa sama orang ini seakan-akan kayak nggak bisa lepas, ya. Sama orang lain itu cintanya biasa aja. Sama orang ini kok kayak kayak kalian jadi sulit sulit gitu loh ya, melepaskan sulat. Sulit sekali sulat, ya. Gitu. Hmm. Kalian belum pernah sebelumnya menjalani cinta dengan orang yang kayak gini. Lanjut ya. Siapa sih dia? Orang ini beda menurut sudut pandang kalian. Orang ini kayaknya saya rasakan sering datang dan pergi dalam kehidupan kalian. Tapi yang kali ini kayaknya kalian itu kayak wes males gitu loh, udah males. Oke, Ace of Swords. Oke. Orang ini adalah orang yang sebenarnya bukan tipikal orang yang suka stalking, suka kepo, ya. Tapi entah kenapa ya, orang ini sama kalian seperti itu. Bukan pribadi dia. Karena apa dia seperti itu? Mungkin karena ya twin flame itu tadi, saya akan sulit melepaskan. Dia pun sama, merasakan hal yang sama. Dia sulit melepaskan kalian. Biasanya orangnya itu cuek ya, saya bilang tadi orangnya songong ya. Tapi entah kenapa sama kalian itu pengen tahu lebih banyak tentang kalian. Lanjut ya. Siapa sih dia? Teman-teman, orang ini orang yang rajin berdoa kalau saya bilang ya. Orang yang apa ya, sering merenungi ya. Setiap apa yang dia lakukan itu dia pikirkan ulang ya. Kemudian dia itu orangnya nggak terbuka ya. Permasalahan apapun ya, sering dia berusaha untuk atasi sendiri ya. Dia bukan model orang yang suka ngomong-ngomong sama orang lain, curhat ya. Lebih baik dia pendam sendiri, dia selesaikan sendiri, dia rasa-rasakan sendiri. Orangnya agak tertutup, teman-teman. Terutama kalau kalian itu adalah masuk ke dalam cinta rahasia. Orang ini nggak cerita sama siapapun loh, bahwa punya hubungan sama kalian. Ya, dia pendam sendiri, sakitnya, senengnya. Oke, padahal banyak di sini yang sudah mencurigai mungkin teman dekatnya, keluarganya,
bahwa dia itu punya hubungan sama kalian atau kalian punya hubungan sama orang ini. Banyak orang di sekitar kalian itu sudah mencurigai ya. Ini tidak untuk semuanya yang nonton, hanya beberapa saja. Kalian ambil, kalian pilih bagian-bagian dari kartu ini yang cocok saja untuk kalian. Yang nggak cocok, buang. Jangan dianggap, abaikan saja. Siapa sih dia? Kartu ini harus dituntun ya. Harus ditanya baru mencolot, baru lompat. Iya, fix banyak yang masuk ke dalam cinta bersegi. Ya, kalau masuk dalam cinta bersegi di sini ya, teman-teman, orang ini memang datang dan pergi, kelihatan banget ya. Yang satu lari, yang satu ngejar. Ya. Nanti yang satunya ngejar, yang satunya lari. Ini hubungan kok kayak film India, ya. Seperti itu sih energinya. Coba saya lihat bottom of the deck-nya, ya. Kalian terhubung dengan orang-orang yang sebenarnya ceria, ya. Ilmunya banyak, ya. Sering keliling-keliling, ya. Sering pergi-pergi. Atau pekerjaannya menuntut dia untuk selalu sering di perjalanan, ya. Banyak yang berjauhan sama kalian, mungkin beda kota, beda pulau, beda negara ada, walaupun nggak semua. Tapi sebenarnya hubungan ini saling saling memberikan pencerahan satu sama lain, ya. Dia memberikan pelajaran untukmu, kamu memberikan pelajaran untuk dia, ya. Kemudian saling mengisi kalau saya lihat, complement each other, ya. Di sini saya lihat kamu punya kelebihan di satu bidang, dia nggak punya. Dia dapat dari kalian. Begitu pula sebaliknya, ya. Oke, itu energi-energi si dia, seseorang yang mungkin saat ini sedang tidak bersama dirimu, ya, atau bahkan mungkin sedang meninggalkan kau, ya. Kita lihat situasi kondisi dia, ya, terutama yang kalian daripada kepo-kepo lewat cek cek-cek dia ya, cek-cek dia, melihat fotonya dia, kangen-kangen ya, kita lihat energinya ya. Jadi kartu tarot itu hanya melihat energi ya, bukan CCTV atau teropong ya, teleskop atau CCTV ya, atau spionase, bukan ya, hanya membaca energi, bisa benar bisa salah ya. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Tuhan, bukan ke kartu, percayanya bukan ke kartu ya. Saya bikin konten tarot bukan untuk membuat kalian itu percaya sehingga syirik musyrik ya, tapi ini dijadikan apa ya, bisa dijadikan hiburan, wacana-wacana positif itu aja ya, karena isi kartu tarot bukan ramalan ya. Isinya itu tentang kehidupan manusia pada umumnya, ya, cerita hidup. Itu aja sih. Bijak-bijak ya dalam menyikapinya. Oke, kita lihat ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Hai, kau pelari. Energi dia seperti apa? Energi dia seperti apa? Energi situasi kondisi. Bisa juga energi dia kepadamu, ya. Bisa mungkin nampak, bisa juga tidak. Kita nggak tahu kartu yang keluar apa. Ya, deg-degan ya. Jeng 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 jeng. Sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe? Ya, jangan lupa di-subscribe. Dukung channel ini dengan like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya. Supaya kalian, walaupun general ya, kalau kalian dapat notifikasi langsung nonton, energinya akan sangat berbeda. Tapi ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Kalau kebetulan kalian menemukan video ini, mungkin memang videonya ditujukan oleh semesta untukmu. Situasi kondisi dia saat ini. Nah, ada yang terbuka. King of Wands. Dia banyak melakukan sesuatu terkait dengan tanggung jawab dia. Ya, entah itu pekerjaan, entah itu apapun. Jadi dia tidak hanya memikirkan dirimu tok ya, nggak makan, nggak tidur, dengar-dengar ya, kelop-kelop, gelongop ya, hanya mikirkan kalian enggak ya. Dia banyak kegiatan yang dia lakukan. Ya, apakah pada saat itu dia tidak mengingatmu? Mengingat ya. Tapi dia berusaha untuk memfokuskan ya, tidak hanya kepikiran kalian aja, tapi ada tindakan nyata dalam hal yang lain, dalam aspek kehidupan dia yang lainnya. Oke, lanjut ya. Energi situasi kondisi dia saat ini.
Dia punya banyak harapan terkait dengan apa yang dia fokuskan saat ini. Apa fokusnya? Ya apa aja, ya. Apakah dia tidak fokus padaku? Ada fokusnya, tapi di sini dia lebih kepada tindakan nyata. Kalau dia memang tidak segera datang atau tidak datang, akhirnya tetap ngilang aja, ya, nggak muncul, ya. Berarti dia memang ada fokus yang lain, ya, bukan dirimu, ya. Kita lihat. Mungkin bisa tampak di sini sebenarnya fokusnya apa. Tapi saya nggak janji. Ditunjukin atau enggak sama semesta situasi kondisi dia saat ini. Oke. Ya. Jadi teman-teman, di sini saya lihat fokusnya sebenarnya pingin ke kalian, ya. Ada rencana atau keinginan untuk menuju kalian. Tapi ya, dia berusaha menampik perasaan, ya, dan menampik keinginannya untuk bergerak menuju kalian. Ya, seperti itu. Kenapa ya dia seperti itu? Ya, dia bisa gengsi, bisa juga karena hal yang lain. Kok gak imbang ini sih? Kalau nggak imbang, jangan cuman betulkan kartu aja, wes. Lek netizen, kalau netizen itu enak komplain-komplain. Oke, apapun komplainnya saya terima, ya. Tapi belum tentu saya lakukan. Kita lihat situasi kondisi dia. Namun, karena dia memendam perasaannya. Pertama, kenapa dia memendam? Terutama untuk kalian yang masuk ke dalam hubungan cinta bersegi, dia menghadirkan orang lain atau kalian orang lainnya dia punya pasangan, ya, atau kalian punya pasangan dia orang ketiga kalian, ya. Karena hubungan ini rahasia, ya, dan tidak di-share sama siapapun atau hanya sedikit saja yang kalian yang tahu kalian punya hubungan sama orang ini, ya. Orang ini hanya cukup memendam. Jadi, situasi kondisinya seperti apa? Pengen ke kalian, ya, tapi dia tahan, dia pendam. Kenapa harus menahan? Kenapa harus memendam? Ya nggak sih? Ya. Mungkin, ya, bisa jadi karena dia sudah terlanjur mengambil keputusan dan mengambil sikap, ya, untuk pergi, ghosting, cuek, ya, kepada kalian. Jadi mungkin untuk balik kanan, ya, itu ada gengsinya. Karena di sini banyak energi king, orang-orang yang arogan, orang-orang yang merasa apa ya, gengsi atau egonya besar, nggak mau merendahkan harga dirinya. Jaim, ya, situasi dan kondisi dia. Oke, ini di sini dan ini di sini. Saya melihatnya, ya, orang ini punya banyak tujuan sama kalian, ya. Tapi secara tindakan nyata, dia kayaknya asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Keinginannya besar, ingin mewujudkan. Ingin mewujudkan apa? Minimal ketemu kalian, tahu kabar kalian, ya. Apa-apa yang terhubung yang berkaitan dengan kalian, sebenarnya pingin, ya. Karena apa? Saya lihat di sini di Empress, perasaan yang saya bilang tadi secara feminin, orang cewek itu kan lebih banyak menggunakan perasaan. Saya lihat orang ini lagi dominan energi perasaannya, emosinya, ya. Sebenarnya nggak tahan. Ini mirip sama yang kemarin-kemarin nih, bosen aku. Tapi ya gimana lagi, semesta ingin menunjukkan yang ini. Saya nggak tahu tujuannya apa. Ya, saya hanya membacakan saja. Ingin mewujudkan sesuatu. Ada yang ditunggu. Dia nunggu apa ini ya? Kalau saya lihat nunggu atas apa yang dia renungkan, dia pikirkan ke kamu apa enggak? Deketin lagi apa enggak? Tapi gengsi, tapi pengen. Terus kepo. Ya cuman gitu-gitu aja, ya. Seperti itu. Ya. Situasi dan kondisi dia. Sik ya, ada telepon. Tak pause dulu. Oke, lanjut ya. Telepon itu mengganggu ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini the hermit.
Teman-teman, walaupun keinginannya banyak, banyak yang ingin dia wujudkan bersamamu, walaupun hatinya, ingin segera menemuimu, ingin tahu kabarmu, perasaannya besar sama kamu. Tapi di sini masih dalam perenungan. The Hermit itu pertapa, menyendiri, menarik diri, ya, untuk memikirkan. Dan di sini crossword, banyak perenungan. Kayaknya dia banyak mohon petunjuk sama Tuhan, ya. Apakah saya harus kembali? Kenapa saya ternyata setelah meninggalkan hati saya campur aduk, ya, salahmu dewe, ya. Rasain, syukurin, ya kan? Tapi nggak boleh nyukurin ya. Setiap orang berproses dengan ceritanya masing-masing. Cerita yang diberikan oleh Tuhan, ya. Pasti ada tujuannya untuk dia atau untuk kalian. Kita lihat bottomnya ya. Di sini Four of Pentacles sama. Oke, mirip-mirip ya. Situasi kondisi dia. Dia berusaha bertahan, ya. Tapi saya lihat konsentrasinya dalam hal apapun, ya. Banyak yang buyar konsentrasinya. Karena apa? Perasaannya kacau, kacau balau. Seperti energi penyesalan atau energi seperti menyadari bahwa dia salah langkah. Paham nggak sih? Oke, itu sih. Energi dia kepadamu seperti apa? Ya, bisa energi perasaan, energi niat, energi tujuan, atau energi apapun ya yang ditunjukkan oleh semesta akan saya bacakan. Coba saya mau lihat energi dia kepadamu saat kartu ini ditarik dengan situasi kondisi dia yang sebenarnya ingin. Energi dia kepadamu seperti apa? Ya, saya fokuskan lebih kepada perasaan dia kepadamu. Kalau saya lihat sih kangen, ya. Pertama kangen, kedua itu ingin ke kamu, ya. Tapi masih dalam pertimbangan, masih dalam perenungan, mohon petunjuk sama semesta, ya. Orang ini kayaknya rajin berdoa ya. Kita lihat ya. Apa-apa permasalahan dia serahkan ke sama Tuhan. Ya. Kita lihat energi dia kepadamu. 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 Terutama energi perasaan, semoga muncul ya. Perasaan dia padamu semoga muncul ya. Kalau nggak muncul saya juga nggak mau memunculkan. Apa kata semesta aja. Apa ini? Energi dia kepadamu ya. Dia sebenarnya di sini ya. Dia itu ada energi-energi ingin mengayomi ya. Dia sempat mikir bahwa kalau aku pergi meninggalkan dia, apakah dia baik-baik saja? Apakah kalian gitu ya? Apakah dirimu baik-baik saja? Setelah saya tinggalkan, bagaimana kabar kamu? Kamu sudah makan apa belum? Kamu gemuk kayak beruang apa kurus kayak jerapah ya? Mohon maaf, bukan saya menyamakan sama binatang ya. Ini hanya joke ya. Jadi itu, kita lihat lagi. Bagaimana energi dia kepadamu? Dem. Dia itu perasaannya besar sama kalian, tapi juga memikirkan bahwa seperti yang saya bilang tadi, kalian banyak yang masuk dalam cinta bersegi-segi ya. Tapi kita ini kan hubungannya itu mungkin kau punya pasangan, aku punya pasangan, atau sama-sama punya pasangan, atau salah satu punya pasangan. Ini nggak mudah loh ya. Maka dari itu mungkin saya kalau mau totalitas itu totalitas yang gimana ya. Karena apa? Kalau saya total bukan berarti saya itu mau mau menikahi kamu ya. Visi misi kita itu lo nggak jelas. Landasan hubungan kita nggak jelas. Karena kita cuma berdua. Tapi banyak orang yang ikut campur di sini. Kalau kalian tidak masuk ke dalam cinta segitiga atau bersegi-segi, ya, atau hubungan rahasia tersembunyi, di sini ada faktor-faktor lain, ya. Tapi terkait dengan orang, bisa teman, bisa keluarga atau siapapun, ya, atasan, bawahan, tetangga, itu yang mempengaruhi hubungan ini. Sehingga aku tidak bisa hanya memikirkan kau dan aku saja. Banyak yang perlu kita pikirkan.
Sehingga rasa itu nggak bisa total. Ya, kalau besarnya besar, ya. Saya merasakan dari tadi perasaannya besar. Tapi untuk sungguh-sungguh, hubungan ini tidak bisa untuk dibuat sungguh-sungguh, ya. Karena konsepnya sudah nggak jelas. Lanjut. Bagaimana energi dia kepadamu, ya. Teman-teman, energi dia kepadamu itu ingin bermanja, ingin diperhatikan, tidak ingin diabaikan. Sebenarnya. Tapi kenapa lari? Ya. Sekali lagi teman-teman, mungkin ya, dia lari itu kalau saya lihat bukan karena keinginannya sendiri. Ya. Ada situasi kondisi, terutama kalau yang masuk dalam cinta bersegi, itu tidak mudah untuk fokus hanya kepadamu. Ya. Tapi sebenarnya dia ingin menarik perhatianmu. Saya nggak tahu. Ya. Dia pergi tapi ingin menarik perhatianmu. Kayaknya ini seperti orang yang ingin balik kucing ya. Balik kucing. Berputar balik ke arahmu lagi setelah meninggalkanmu. Teman-teman, perasaan dia di sini ya tidak ingin ditunjukkan ya. Jadi mungkin dia bersikap cuek, mungkin dia ingin menutupi perasaannya. Perasaannya apa? Yaitu tadi energi feminin. Ya mungkin ingin bermanja, ingin ingin ya rindu, ya kangen, sampai mungkin ada di sini yang sampai menitikkan air mata diam-diam, ya. Tapi mungkin sudah terlanjur pergi, mungkin terlanjur berpisah. Jadi di sini lebih banyak energi yang penyesalan, ya. Dia berusaha happy, lompat-lompat kayak ikan ini, ya. Berusaha fokus untuk yang dituju. Dituju apa? Ya mungkin ide-ide baru, apa aja lah yang bisa untuk bisa mengalihkan pikiran dia dari dirimu. Perasaan dia kepadamu, ya. Perasaan dia stres, tergerogoti. Tergerogoti apa? Tergerogoti gini, dia itu ingin bertindak, ya, tapi egonya besar. Akhirnya di sini ada konflik batin. Dia ingin tahu kalian, tapi sudah terlanjur pergi. Ya, kenapa nggak balik? Gengsinya besar. Lanjut ya. Saya kok lapar sekali ya teman-teman. Suamiku nggak balik-balik, aku lapar. Saya titipin makanan. Kalian ada juga nggak yang nonton ini sambil lapar? Atau kalian ini energinya yang lapar? Jadi kena ke saya. Kita lihat ya. Stop. Teman-teman, energi dia itu terhalang sama kalian. Ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Banyak pihak, ya. Bisa keluarga, bisa apapun di sini. Ini bottomnya ya, saya taruh. Banyak halangan. Untuk menuju kalian tuh banyak rintangan. Nggak semudah itu, ya. Kalau mudah mah mungkin dia hanya menurunkan egonya saja, tapi tidak hanya itu, tidak hanya menurunkan ego kemudian bisa bisa serta-merta datang kepadamu. Banyak hal lain, ya. Itu sih. Maka dari itu, dia lebih banyak menahan energi dia kepadamu, sering dia tepis. Sejauh ini apakah dia bisa menepis? Saya kira tidak. Karena tikus itu energinya menggerogoti, ya. Bikin pusing. Pusing orang ini. Sebenarnya keinginan dia itu pada intinya apa? Dalam hubungan ini. Pergi atau kembali. Ya, kita harus lihat energinya. Lebih cenderung pergi atau lebih cenderung datang. Ya, pinginnya dia apa? Intinya, kamu mau pergi apa datang? Jangan gece. Ya. Sampai sini, kalian suka nggak sama bacaan saya? Nggak suka. Pembacanya, tarot readernya ketus. Maafkan diriku. Tapi ini apa adanya aku. Oke, kita lihat.
Kamu mau pergi atau balik kucing? Mau kembali? Apa sih sebenarnya keinginan kamu dari hubungan ini? Toh kau sudah pergi. Oh, dia sendiri nggak tahu sama tujuannya loh, sama hubungan ini. Oh, ini sudah keluar. Apa nih? Teman-teman, di sini dia ingin meluruskan kesalahpahaman di antara kalian. Saya nggak tahu sebelumnya ada salah paham atau enggak. Kalau yang nggak ada, ya, dia di sini itu ingin menyelesaikan konflik batinnya dulu. Tapi kalau kalian yang punya konflik, dia ingin paling tidak meluruskan supaya nggak ada salah paham, ya. Dia pengennya itu. Jadi terlepas mau bagaimanapun, mau ketemu mau enggak, mau komunikasi mau enggak, tujuan dia satu, ingin meluruskan. Ya, jelasnya bagaimana hubungan kita, ya. Mungkin dia juga di sini ingin memberitahu atau menjelaskan, ya. Meluruskan mungkin persepsi kalian dia pergi karena pengecut, dia pergi karena ini dan itu. Dan di sini dia ingin, ya, me, me, meluruskan itu. Dia mungkin mau menjelaskan alasannya, pertimbangannya dia melakukan itu, ya, dia pergi itu alasannya apa, dia mau seperti itu. Oke, sebenarnya apa yang kau inginkan? Oke. Sebenarnya di sini dia nggak ingin sendiri, ya. Pengennya ada kamu, tapi kok lari. Mungkin ini ada cerita-cerita karena tidak hanya kau dan dia dalam hubungan ini ada orang lain. Sehingga tidak mudah untuk bisa fokus hanya kepadamu. Oke. Hati dia, ya, atau keinginan dia. Dia itu sebenarnya, ya, ingin bersamamu karena apa? Walaupun banyak pihak di sekeliling dia, banyak orang sekeliling dia, ya. Tapi harapan dia, keinginan dia, memori bersama kamu itu lebih berarti. Jadi dia lebih sereknya sama kalian. Oke. Srek kok pergi, ya. Coba kita lihat. Apa keinginan kamu dalam hubungan ini? Pergi atau tidak? Orang ini lo bingung, teman-teman. Kartu ini sulit untuk saya tarik. Oke. Keinginannya, aku ingin selalu bersamamu dan bahagia menikmati hidup sama kamu, bermanja denganmu, saling memberikan kasih sayang, ya. Aku cinta sama kamu. Tapi gimana lagi kalau dikembalikan ke sini? Hubungan kita itu banyak campur tangan orang lain. Nggak bisa cuman kita tok, ya. Apa yang dia inginkan dalam hubungan ini? Tetap stay, kembali lagi, atau pergi? Yang terbuka cuma satu, seperti yang saya bilang, dia bingung. Dia nggak bisa mikir. Saat ini saya belum bisa memutuskan, ya. Kalau kamu bisa menerima hubungan yang terbatas karena banyak campur tangan orang lain, banyak energi hanya hanya bukan hanya kau dan aku, sehingga membuatku bingung. Kalau kamu mau sebenarnya nggak apa-apa, tapi saya itu nggak mau menyakitimu dengan kita sering salah paham dan sebagainya, karena saya rasa itu berulang terus. Hati kecil saya mengatakan, saya ingin selalu bersamamu. Nine of Pentacle, karena aku sepi tanpamu, dan aku hanya maunya kamu. Nine of Cups. Ya, kita lihat apa yang dia inginkan dalam hubungan ini. Ada yang terbuka, Four of Cups. Ya, di sini, kamu tahu nggak? Ya, aku inginnya hanya kamu, bukan orang lain. Sehingga walaupun, ya, saya banyak sekeliling saya, ya, lawan jenis, atau mungkin pasangan saya, atau mungkin keluarga saya. Tapi, ya, aku inginnya kamu, ya. Saya bebas sebenarnya, gampang atau tidak sulit untukku
untuk, menjalin hubungan lagi sama orang lain. Tapi mohon maaf, saya hanya terpaku padamu. Lanjut ya, apa yang dia inginkan. Oke. Saya ingin ada pembaharuan dalam hubungan ini. Setelah saya memohon petunjuk ya, saya mohon petunjuk ya, ingin lepas darimu, ingin membuka lembaran baru kehidupan saya tanpa dirimu. Tapi selalu ketarik lagi dan ketarik lagi ingat sama kamu ya. Saya tanpamu itu stres. Seandainya bisa ya, kamu membuka kesempatan untuk aku kembali, aku ingin kembali. Jadi lebih banyak ingin kembali, teman-teman. Kita lihat lagi ya, apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Aku ingin kebijaksanaan ya dan pertimbangan, baik dari dirimu atau diriku ya. Mungkin untuk sementara waktu kita mempertimbangkan bagaimana, oh bukan di sini. Bagaimana caranya, apakah kita memang harus kembali atau tidak. Yang lebih besar adalah energi ingin kembali. Tapi itu yang ada juga energi yang masih mempertimbangkan ya. The Empress, Four of Wands, Two of Cups. Oke. Lebih besar adalah energi ingin kembali karena tidak ada yang lain selain dirimu ya, yang bisa membuat hatinya bahagia. Oke. Jadi kapan atau apakah kau ingin datang ke depannya? Saya tidak baca yang seperti itu, teman-teman ya. Sebenarnya apa yang ingin dia usahakan gitu aja ya. Bisa dia lakukan, bisa tidak, bisa dipending, bisa molor waktunya. Karena tarot hanya membacakan tentang energi ya. Untuk bisa terjadi banyak faktor ya, terutama faktor Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita cuman bisa melihat energi saja ya, seperti energi ramalan cuaca, walaupun ini bukan ramalan ya, bisa benar bisa enggak, apalagi ini general, bisa untukmu bisa bukan. Jadi ya, jangan kegeeran, jangan terlalu sensitif bahwa ini bacaan untuk dirimu ya, ini rame-rame loh, bukan untuk dirimu saja. Kalau ingin personal reading nanti akan saya bacakan di akhir bagaimana cara personal reading, walaupun ya saya libur sampai tanggal 8 untuk personal reading, tapi daftar dulu boleh, waiting list. Oke, kita lihat. Selanjutnya, dia mau ngapain? Apa tetap seperti ini aja energinya atau mau bergerak? Memang sih di sini ada masih merenungi. Merenungi. Selanjutnya dia ingin ngapain? Kalau yang perenungannya ini tergantung perenungannya ya. Kalau memang mengarahkan kepada kalian, ya dia ke kalian. Ya. Banyak. Bentar teman-teman. Bentar ya. Mending kita lihat ya. Seberapa besar niatnya ya. Keseriusannya. Seberapa besar keseriusannya. Saya cuma mau ambil 3. Kalau memang dia sudah nggak niat ya, cuman hanya memikirkan. Kalau saya lihat sih sementara ini dari energi kartu yang tadi sudah tertebar ya, sudah terbuka, dia masih ada ya. Tapi kenapa saya lihat energinya tidak ada greget gitu loh. Maka dari itu di sini saya mau kejar energi dia. Sebenarnya adakah keseriusan untuk melanjutkan hubungan atau tidak sama sekali ya. Kalau hanya merenung-merenung seperti ini ya, dan dulu juga sering terjadi mungkin ya sebelumnya, berarti kan tetap aja energinya ya. Kita mau lihat ini karena apa? Layakkah kau tunggu? Layakkah kau pikirkan? Layakkah kau eh, layakkah kau perjuangkan? Dia di sini saya lihat ya tujuannya ke kamu ya. Tujuannya paling tidak ya, hubungan di antara kalian itu bisa baik lagi ya. Mau kalian nerima dia sebagai apapun, 2, saya nggak ambil ya. Paling tidak itu ya, dia nggak ingin terputus-tus ya. Jadi di sini ada energi penyesalan dari si dia telah meninggalkan kalian atau mengabaikan kalian sebelumnya, datang dan pergi ke dalam kehidupan kalian, ke dalam hubungan ya. Apa ini? Dia benar-benar tidak ingin kehilangan kalian ya.
tujuan dia itu hanya kamu ya, dan walaupun kamu tidak mau lagi sama dia sebagai mungkin pasangan, sebagai apapun, tapi dia tidak mau benar-benar kehilangan kabar ya, tidak tahu tentang kalian, kalian ngilang juga dia nggak tahu sama sekali ya, itu dia nggak mau. Maka dari itu jangan pergi-pergian ya, lebih care, lebih aware sama oke. Ya, dia banyak mengirimkan sinyal di malam hari, teman-teman, ya. Mengirimkan sinyal-sinyal melalui doa-doa dia, perenungan dia, ya, ngebatin dia, ngebatin kalian, ya. Dan itu yang dia fokuskan saat ini, teman-teman. Mohon maaf, ada di sini beberapa ya yang pergi, ya, kemudian energinya ketarik sama kalian, masih masih terkoneksi sama kalian. Kalian nggak bisa lepas, ternyata dia juga nggak bisa lepas, ya. Tapi di sini saya merasakan ada energi-energi yang seperti ya, ada hal-hal yang sifatnya mungkin mantra, doa yang mengikat kalian. Saya lihat lagi ya, untuk supaya kalian itu lebih lega gitu ya. Selain energi twin flame ya, twin flames yang secara koneksi batin, koneksi energi ya, itu sulit untuk melepaskan ya. Kayaknya ada energi-energi doa, saya bilang miracle ya. Kekuatan gaib itu sesuatu kekuatan yang tidak nampak ya, seperti twin flame itu juga sesuatu yang nggak nampak ya, sesuatu yang sifatnya itu gaib ya, perasaan, pikiran, energi itu termasuk ya. Tapi selain itu kayaknya ada ya, kayaknya doa deh, doa atau mantra atau dia sering ngebatin ya. Tapi saya mau pastikan lagi apa itu ya. Kenapa sulit sekali? Orang meninggalkan kalian, ya, tapi kok ingin terhubung terus, ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, mungkin ada yang memang kayak ngetes ya. Ada beberapa di sini. Kalau saya pergi kamu kecarian enggak, ya. Ada juga di sini ada balas dendam saya lihat, ya. Dia pernah melakukan itu kepadamu dan sekarang eh, kalian melakukan kepada dia. Ada balas-balasan, ya. Sebenarnya ada energi apa? Saya nggak srek ya, jatuhnya nggak enak. Oke, forgiveness. Oke. Sebenarnya di sini dia adalah orang yang sulit untuk apa? Untuk minta maaf ya. Mungkin dia sering berkali-kali minta maaf, mungkin saat ini maafnya itu kayak basi ya. Dia yang melupakan nggak bisa ya, ingin meminta maaf mungkin kalian tidak menerima ya. Sebenarnya ada energi apa lagi ya? Dia nggak ingin ya kalian lupa. Apakah ada energi-energi yang saya bilang tadi mantra-mantra ya? Itu hanya persepsi kalian ya, persepsi kalian. Itu sepertinya tidak nyata, tidak terjadi. Itu hanya pemikiran kalian ya. Kalian yang mikir ke arah mungkin mistis-mistis ya, magic-magic, dia dukunin aku dan sebagainya. Enggak, ini memang cerita semesta yang ditujukan untuk kalian. Ya, untuk membuat pelajaran untuk kalian juga untuk dia. Saya nggak serak sama ini ya. Saya merasakan sekali energi balas-balasan ya, insecure, kegelisahan gampang. Ya, di sini hanya kegelisahan kalian saja ya, kebuntuan yang kalian alami dan perasaan cinta yang besar, mungkin kekecewaan dan lain sebagainya, begitu pula dia. Jadi energi-energi itu yang mengacaukan. Jadi tidak ada faktor-faktor X ya yang membuat kalian itu ingat dia ingat kalian, terhubung. Ini memang cerita semesta aja karena di dalamnya sebenarnya ada pelajarannya termasuk untuk dia ya. Kalau saya lihat pelajaran untuk orang yang pergi di sini adalah jangan merasa kalau sudah pergi akan dikejar dan sebagainya ya, justru membuat perasaan gamang dan ragu-ragu ya, nggak tegas, habis pergi mau kembali ya, ini adalah tidak tegasan. Pelajarannya adalah sarannya ya, jangan main-main sama perasaan orang lain ya. Kalau memang cinta berusahalah dalam hubungan tersebut menyikapi cinta itu ya, kalau enggak ya sudah ngomong nggak cinta, wes beres ya. Dan nggak usah berpersepsi macam-macam ya satu sama lain. Baik kalian mungkin yang ngejar atau dia yang pergi ya. Itu nggak usah saling berpersepsi apapun. Kedepannya nanti begini atau dia kalau saya begini kan mungkin begini dan begitu. Membuat ribet hidup dan pikiran kalian sendiri ya. Apa adanya saja ya.
Kalau yang sudah memutuskan untuk pergi ya sudah, pegang itu konsekuensi, resiko, tanggung jawab ya, kewajiban yang harus ditanggung juga karena sudah mengambil keputusan ya. Untuk kalian yang mungkin ditinggalkan ya, nggak ada masalah ya, dia mau balik atau enggak, itu urusan dia, yang penting kalian sendiri ya. Kalau kalian sanggup, kalian masih mau, ya terima nggak apa-apa ya, asal kalian kuat. Kalau memang kalian sudah nggak mau, sudah lelah dengan dia yang datang dan pergi dan nggak jelas ya, pikirkan sendiri ya, pikirkan terlebih dahulu diri sendiri, kebahagiaan diri. Karena kalian layak bahagia dan kalian berkewajiban untuk melindungi diri kalian, jiwa kalian, hati kalian, pikiran kalian. Jangan ke-distract sama hal-hal di luar diri kalian ya. Jangan terlalu menyalahkan orang lain terlebih dahulu di luar diri kalian ya. Tapi melihat kepada diri kalian sendiri, kebutuhan ya, kebutuhan kasih sayang. Kalau orang lain nggak bisa ngasih ngasih kasih sayang sama kalian ya nggak usah maksa ya. Ciptakan sendiri ya, kalian sendiri kasih sayang sama diri sendiri dulu ya. Jadi itu saran dari saya, bisa diambil, bisa tidak. Bisa kalian tolak, bisa kalian abaikan, bisa kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian suka saja. Ya, itu saran dari saya. Kalau saran dari semesta apa? Ya, pesan kartu pesannya apa? Kita lihat. Kita lihat kartu pesannya. Satu saja kartu pesan untuk kalian. Nggak usah banyak-banyak. Setelah itu saya mau sampaikan soal personal reading. Walaupun ya saya bisa personal reading mulai tanggal 8, saya mulai lagi ya. Mulai hari ini tanggal 31 Juli saya libur ya, personal reading. Kalau untuk konten saya mau lembur ya. Saya rapel 2, 3 atau mungkin 4. Nanti saya postingnya 2 hari sekali mungkin ya. Yang di Bandung siapa? Saya di Bandung nih besok. Passion and purpose. Your antusias maksudnya, antusiasmu memberikan kamu energi dan motivasi untuk bekerja, ya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga hatimu bisa bahagia, ya. Jadi jangan hanya fokus sama orang yang meninggalkan, ya, atau fokus hanya sama hubungan saja, ya. Walaupun memang semangat kamu itu di hubungan ini, ya. Tapi lebih baik semangatmu, energi kamu, motivasi kamu, ya, jangan hanya untuk hubungan-hubungan saja, banyak hal yang lain yang bisa membahagiakanmu, ya. Jangan mengungkung hati pikiranmu terhadap satu hubungan seakan-akan itu saja yang membuat dirimu bahagia, ya. Itu namanya konyol, ya, pakai I. Gitu. Ya, jadi jangan hanya terfokus sama ini, bagaimana. Walaupun mungkin masih teringat, masih sakit hati, ya. Alihkan segala hal atau energi-energimu ya untuk hal-hal yang lebih positif. Kalau hubungan ini nggak positif ya, kalian cari hal yang lain dulu yang positif. Ya. Untuk yang pergi ya, kalau memang masih termotivasi, masih antusias sama hubungan ini, nggak usah lari ya. Dengarkan kata hatimu, nggak usah drama. Wis, itu saja intinya pembacaan ini. Bisa kalian ambil, bisa tidak. Bisa kalian suka, bisa nggak suka. Untuk yang suka saja ambil sebagai masukan-masukan positif ya. Untuk personal reading karena ini general rame-rame ya, belum tentu untuk kalian, jangan GR, jangan halu ya. Kalian bisa personal reading di saya, caranya mendaftar dulu di admin saya ya, di admin melalui WA, bukan di komentar. Nomor WA admin saya ada di bawah video ini ya, namanya Kak Flori. Nanti setelah ketik daftar tarot, jangan ketik yang lain ya, supaya ditanggapi. Daftar tarot nggak usah. Selamat malam kakak, assalamualaikum, nggak usah wes ya. Daftar tarot gitu aja. Nanti akan dibalas tentang tata cara bagaimana pembacaan personal untuk kalian sendiri, nggak rame-rame sendiri dengan saya. Pembacaan saya dengan video call, bukan chatting, bukan voice note, bukan telepon, ya, bukan ketemu, ya, tapi lewat video call. Kalian melihat seperti ini, ya. Pertanyaan bebas mau tanya apa aja, ya. Tanya ukuran sepatu saya juga nggak apa-apa, ya. Anak saya berapa nggak apa-apa, bebas pertanyaannya, ya. Tapi durasinya hanya 2 yang bisa kalian pilih, 15 menit dan 30 menit, ya. Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 8 malam, ya. Jadi kalau kalian mendaftar atau menanyakan apapun tentang tarot, berkaitan dengan tarot di luar jam itu mungkin akan slow respon ya. Karena jam aktifnya jam 3 sore sampai jam 8 malam, itu jam aktif admin saya ya. Kalau kalian dibalas di luar jam itu ya alhamdulillah ya kan. Jadi itu ya apa yang diberikan oleh admin
itu dibaca baik-baik supaya kalian bisa mengikuti mengerti cara, aturan, ya, rules, bagaimana pembacaan untuk diri kalian sendiri dengan saya. Langsung interaksi, ya, ketemu saya langsung. Tapi lewat video call, ya. Semuanya berbayar, oke? Berapa biayanya? Tanyakan. Langsung ketik daftar tarot nanti dijawab semua itu. Ya sudah jelas las ya. Oke? Sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe ya, bunyikan tanda loncengnya yang paling penting dan dukung channel ini dengan like, share, komen ya. Semoga bacaan ini manfaat positif untuk kalian semuanya sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video saya ini ya. Saling berbagi dalam kebaikan, saling mendoakan dalam kebaikan ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.